Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkanlah hari kiamat telah tiba. Langit terbelah, gunung hancur luluh lantak. Manusia berdesak-desakan di padang mahsyar, menanti giliran dihisap. Wajah-wajah menunjukkan kegentaran, pucat, gemetar, takut. Tiba-tiba terdengar panggilan penuh kasih sayang dari Allah. Masuklah kalian ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Apa rahasianya? Hanya karena mereka menjaga satu amalan ringan, membaca satu ayat saja setiap sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar. Jutaan atau miliaran manusia menunduk, wajah pucat, tubuh gemetar, menunggu giliran dihisap. Dosa-dosa terbayang, amal sedikit, hati cemas luar biasa. Tiba-tiba terdengar panggilan lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Ternyata bukan para nabi, bukan pula para syuhada yang gugur di medan perang, tetapi hamba-hamba biasa yang di dunia istiqomah menjaga satu amalan ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan ada dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah bagi hamba-hambanya yang bertauhid dan bertawakal kepadanya dengan sempurna. Adapun kisah tentang membaca satu ayat setiap selesai sholat maghrib, lalu dijaga 70.000 malaikat hingga subuh, dilindungi 70 lapis hijab dari tipu daya iblis, serta jika wafat malam itu maka syahid langsung masuk surga. Memang keterangan ini tidak memiliki dalil sahih secara khusus, maka di bagian tersebut kita jadikan motivasi untuk menjaga amalan ringan secara istiqomah, bukan sebagai ketentuan pasti dalam syariat. Namun pesan besarnya benar. Allah
bisa meninggikan hambanya dengan amal yang terlihat kecil jika dilakukan terus-menerus dan ikhlas karenanya. Sahabatku, ini adalah peluang emas. Amalan ringan hanya beberapa detik, namun pahalanya bisa mengiringi kita sampai akhirat. Dalam video ini kita akan membahas apa syaratnya, bagaimana cara mengamalkannya, dan kenapa Rasulullah SAW memberikan janji begitu agung bagi hamba yang istiqomah dalam bacaan dan zikirnya kepada Allah. Jangan tinggalkan video ini, karena menjaga amalan ringan secara istiqomah walau hanya beberapa detik bisa menjadi penyelamat kita pada suatu hari. Tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang guru ngaji sederhana bernama Pak Hasan. Rumahnya dari kayu, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun yang membuat istimewa bukanlah hartanya, melainkan satu amalan ringan yang tak pernah ia tinggalkan sejak muda. Setiap selesai sholat maghrib, sebelum beranjak dari sajadahnya, ia selalu membaca ayat pembuka surah Al-An'am dan penutupnya surah Al-Hasyr. Ini amalan dari guru saya, katanya, dan ia yakini sebagai amalan penuh keberkahan. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari di usia 78 tahun, Pak Hasan sakit. Keluarga mengira hanya flu, namun keadaannya terus memburuk. Hari itu selepas maghrib, dengan tubuh lemah, ia tetap memaksakan diri membaca ayat-ayat tersebut. Setelah selesai, ia tersenyum dan berucap lirih, alhamdulillah, tugas ayah di dunia sudah selesai. Beberapa menit kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir di atas sajadah dalam keadaan suci setelah menunaikan amalan yang ia cintai. Orang kampung bersaksi, wajahnya tampak berseri seperti orang yang tidur nyenyak. Bahkan tercium aroma harum saat pemakaman berlangsung. Semua menangis karena mereka tahu Allah memuliakan siapa saja
yang memuliakan Al-Quran dan istiqomah beramal. Pelajaran dari kisah ini adalah, yang pertama, istiqomah lebih berharga daripada banyaknya amalan. Pak Hasan bukan orang kaya, bukan tokoh terkenal, tapi ia menjaga satu amalan seumur hidupnya. Allah mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus. Yang kedua, amalan ringan, pahala luar biasa. Membaca ayat hanya beberapa detik setelah maghrib, namun pahalanya mengiringi sampai akhir hayat. Yang ketiga, amal sebelum ajal menjemput. Tak ada yang tahu kapan kematian tiba. Allah menutup hidup Pak Hasan dengan ibadah yang ia cintai. Kita pun ingin husnul khatimah seperti itu, bukan? Yang keempat, janji Rasulullah adalah kebenaran. Apa yang Nabi ajarkan pasti membawa kebaikan besar. Jika di dunia saja Allah muliakan, maka di akhirat kemuliaannya jauh lebih besar. Semoga kisah ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk memilih satu amalan ringan lalu menjaganya sampai mati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah amalan yang dimaksud. Yang pertama yaitu membaca surah Al-An'am 3 ayat pertama. Diriwayatkan dalam kitab Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub halaman 114 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am di pagi hari, Allah mengutus 70.000 malaikat yang menulis kebaikan untuknya hingga sore dan membacanya di sore hari. Allah mengutus 70.000 malaikat hingga pagi. Malaikat itu mendoakan, melindungi, dan menjaga dari gangguan setan. Adapun bunyi ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalu musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma ta'sibun. Sahabat beriman, dalil tentang banyaknya malaikat yang menjaga pembaca ayat-ayat tersebut dan janji khusus pagi hingga sore itu tidak ditemukan dalam sumber hadis sahih yang diakui secara umum oleh ulama hadis. Beberapa literatur menyebutnya sebagai hadis dhaif atau tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sanadnya lemah. Maka amalan membaca ayat tersebut tetap baik sebagai bacaan Al-Quran dan motivasi untuk istiqomah, tetapi jangan dikaitkan sebagai syarat atau janji yang mutlak tanpa dasar sahih. Kemudian yang kedua, yaitu kita membaca surah Al-Hasyr. Ayat terakhir disebutkan dalam kitab Zinatul Asrar halaman 82 dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ta'awud 3 kali lalu membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr di pagi hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Jika ia meninggal hari itu, ia mati syahid, dan jika dibaca sore hari,
ia mendapatkan pahala yang sama hingga pagi. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Adapun dalil yang menyebutkan secara spesifik syarat ta'awudz 3 kali ditambah 4 ayat terakhir surah Al-Hasr dengan janji 70.000 malaikat mati syahid bila wafat hari itu dan sebagainya, tidak ditemukan sanad sahih yang diterima luas dalam ilmu hadis. Sebagian ulama menyatakan bahwa narasi tersebut termasuk hadis lemah atau keterangan tambahan tanpa penguatan sanad. Oleh karena itu, membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasr tetap termasuk amalan baik membaca Al-Quran, namun tidak boleh diklaim sebagai ketentuan syariat yang pasti dengan janji tersebut tanpa klarifikasi bahwa dalilnya belum sahih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Mungkin besok, mungkin malam ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin masih hidup sampai fajar menyingsing. Tetapi Allah masih memberi kita kesempatan berharga, kesempatan untuk membawa bekal yang akan menyelamatkan kita dari hisab yang panjang dan azab yang pedih di akhirat. Ada amalan yang sangat ringan, tidak sampai 2 menit, hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib, namun pahalanya mengiringi kita sampai kita menghadap Allah. Karena itu, mulailah malam ini, ajak keluarga kita, pasangan kita, anak-anak yang kita cintai. Jadikan ini kebiasaan yang melekat hingga akhir hayat. Siapa tahu pada hari kiamat nanti kita dipanggil oleh Allah, lalu kita mendengar suara yang paling kita rindukan. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, kuatkan kami untuk istiqomah dalam ibadah. Jadikan Al-Quran cahaya di kubur kami, syafaat di hari kiamat kami, dan tiket kami menuju surgamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.